Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Aulia Pratama bersama narasumber saya Malaika Putra, yang dimana narasumber saya ini adalah teman saya sendiri, sahabat saya sendiri, yaitu anak dari Universitas Indraprasta, Fakultas Teknik, lebih tepatnya Teknik Industri ya, Bang Arya. iya Bang Reza. Kenapa saya memilih dia sebagai narasumber? Karena saya melihat dari teman saya ini seperti menyukai sastra, menyukai karya-karya sastra kayak seperti puisi, novel dan lain-lain. Dan dia juga masih cukup, bisa dibilang cukup aktif lah dalam berkembangnya dunia sastra. Tapi ngomong-ngomong soal sastra nih, Bang Arya, Ya, yang ada di dalam pikiran Bang Arya, sastra itu apa sih Bang menurut Bang Arya? mungkin gua ini dulu kali ya, gua jelasin karena gua bukan orang yang menggeluti sastra secara mendalam gitu, kayak lu mungkin yang jurusan sastra, kan gua jurusan teknik industri, tapi nggak menghalangi gue juga sih buat belajar soal sastra gitu. Tapi ya mungkin nggak banyak lah dasar-dasar teori yang gue pakai gitu, ya berdasarkan bacaan-bacaan aja sih. Kalau sastra yang gue ketahui adalah ini sih Bang Reza, karya yang sifatnya imajinatif dan menghibur. Cuman dalam penerapannya sebenarnya sastra itu nggak cuma sebagai mungkin hiburan semata sih, bisa juga dijadikan sebagai alat untuk menyuarakan hal-hal yang sebenarnya harus disuarakan, seperti kondisi-kondisi yang harus disuarakan tuh kondisi sosial masyarakat kita gitu. Jadi ya mungkin memang sifatnya imajinatif, cuman sastra itu jauh lebih itu. Sastra itu membangun naluri-naluri penikmatnya gitu, bisa dimanfaatkan sebagai hal-hal yang sekiranya tuh menyadarkan kesadaran kita semua atas kondisi sosial masyarakat gitu. Itu sih mungkin ya karya imajinatif. Dari penjelasan Bang Arya tentang sastra itu apa, ada nggak sih Bang tokoh atau sastrawan yang Abang jadiin panutan lah istilahnya dalam mempelajari sastra? Kalau tokoh, mungkin tokoh yang paling gue suka aja sih ya dari sastra gitu, Pramudianantatur itu gue suka dia. Jadi dia salah satu sastrawan salah satu sastrawan yang cukup berpengaruh lah dalam perkembangan sastra Indonesia gitu. Kenapa gue suka dia? Karena seperti yang gue singgung di awal gitu, sastra sebenarnya bukan cuma alat hiburan, bisa juga dijadikan sebagai alat untuk menyadarkan kita semua atas kondisi sosial yang terjadi di sekitar gitu. Dan Pram berhasil memainkan itu, bisa memainkan itu. Pram banyak karya-karyanya itu yang memiliki pesan-pesan sosial atas banyaknya hal-hal yang sebenarnya kita harus sadarin gitu. Mungkin salah satu karya yang paling mungkin bisa kita lihat lah, yang cukup fenomenal, itu ada namanya Bumi Manusia yang udah difilmin juga tuh, ya kan. Dan film itu kan sebenarnya berangkat dari karya Pramudianantatur, buku yang judulnya Bumi Manusia, di mana itu menceritakan ada salah satu tokoh yang dinamainya tuh siapa lupa, Mingke kalau nggak salah. Jadi tuh dia menggunakan pers, media, nulis gitu sebagai alat perjuangan dia tuh melawan penjajahan koloni
dan di situ Pram sangat apik lah mendokumentasikan bagaimana sebenarnya tuh sastra bisa dijadikan sebagai alat perjuangan. Dan diduga juga sebenarnya itu yang diceritakan adalah tokoh bapak pers nasional Indonesia gitu, Berto Adi Suryo, yang dimana emang dia tonggak awal orang-orang yang menggunakan pers sebagai media perjuangan melawan penjajahan kala itu. Dan Pram mendokumentasikannya dalam novelnya yang berjudul Bumi Manusia. Dan di novel itu kan ada pesan-pesan yang ingin dititipkan sama Pram gitu, maksudnya kayak sebenarnya hal sesimpel tulis menulis itu bisa dijadikan loh sebagai alat untuk memperjuangkan kebebasan manusia. Dan juga banyaklah karya-karya fenomenal lain yang diterbitkan Pram. Dan Pram ya dia cukup aktif menggunakan keahliannya itu untuk membuat pesan bahwasanya kita harus sadar nih sama kondisi sosial kita gitu. Ada yang salah nih di kondisi sosial masyarakat kita. Dan Pram menggunakan sastra untuk menyuarakan hal-hal yang harus kita sadari gitu. Gua suka Pramudia Anantatur sih. Gua nggak tahu, gua lupa pastinya tuh angkatan berapa. Dari penjelasannya Bang Arya yang udah gue tanya, sastra itu menurut pandangannya apa, tokoh sastra atau sastrawan siapa yang dijadiin panutannya dia tadi udah jawab tadi. Pramudia Anantatur. Dan ada hal yang mau gue tanyain lagi, itu tadi sempat ngomong sastra itu bisa dijadikan alat untuk berpolitik nggak sih? Ya, alat untuk memperjuangkan alat politik. Ada nggak sih Bang momen-momen di mana sastra itu dijadikan alat-alat untuk berpolitik seperti yang lu jelaskan di awal tadi pertanyaan gua? Ada nggak sih momen-momen atau di era manakah atau di zaman berapakah, zaman manakah? Bisa jelaskan lebih spesifik lagi Bang. Penggunaan sastra sebagai media perjuangan mungkin mungkin kita bisa, mungkin masih banyak sastrawan juga yang menggunakan sastra sebagai media perjuangan mereka sampai saat ini. Cuman kalau gua mungkin yang paling memorable dan terdekat gitu, ketika Uji Tukul kan dia seorang penyair yang hilang pada masa Orde Baru karena puisi-puisi yang dibuatnya itu memiliki pesan-pesan kritik sosial terhadap pemerintahan kala itulah. Nah itu mungkin salah satu contoh bagaimana sastra bisa berpolitik gitu. Sastra bisa bisa memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerukan kepada masyarakat bahwasanya kondisi sosial kita tuh sedang tidak baik-baik saja gitu. Jadi banyak karya-karya Uji Tukul yang memang dianggap sebagai karya-karya yang mungkin mencoreng nama pemerintahan lah, karena banyak kritik-kritik sosial di dalamnya. Saya rasa itu juga bisa tuh dijadikan sebagai contoh tadi mungkin yang dibilang Bang Reja gitu, dimana apakah ada momen-momen sastra itu digunakan sebagai alat politik, alat untuk menyampaikan perjuangan gitu. Yaitu mungkin salah satunya adalah pada tahun 98 gitu. Dan juga mungkin ketika kita menelisik jauh lebih ke belakang, ada salah satu peristiwa yang buat gua itu cukup menarik dan epic mungkin ya bahasanya. Pada medio 60-an lah, ketika ada dua kala itu tuh ada dua aliran kepercayaan.
aliran sastra lah. Ada dua kelompok sastra yang memiliki pandangan dan ideologi yang berbeda gitu. Jadi waktu itu tuh mungkin ada namanya tuh gejolak. Iya, adalah salah satu peristiwa yang membuat gua mungkin berangkat dari Trump. Di media 60-an tuh ada dua apa ya mungkin bahasanya kelompok sastra yang punya pandangan yang beda. Itu ada Lekra dan Manikebu gitu. Mungkin bisa dijelasin Bang, Lekra itu apa, Manikebu itu apa? Oke. Jadi Lekra itu adalah sekelompok sastrawan yang mereka tuh menganut realisme sosialis dalam prinsip-prinsip kerja keseniannya gitu. Jadi maksud dari realisme sosialis ini adalah dalam kerja-kerja keseniannya mereka selalu mengangkat hal-hal yang berbau masyarakat gitu. Mereka menjadikan seni sebagai alat politik mereka. Ya entah dalam tulisan, entah dalam lukisan, mereka tuh selalu mengangkat kisah-kisah masyarakat kecil dalam kerja-kerja keseniannya, dan mereka juga selalu menjadikan kesenian sebagai alat politik mereka gitu. Ada jargon mereka mungkin yang fenomenal gitu, yaitu politik adalah panglima. Jadi ya mereka menjadikan karya-karyanya sebagai alat politik perjuangan, penyampaian pesan untuk menyuarakan keadaan sosial pada saat itu gitu ya yang banyak masyarakat kecil mungkin kurang lah dalam mendapatkan keadilan lah, itu mereka memainkan di situ. Dan dikenal pula mereka dalam kerja-kerja keseniannya kan mereka menjadikan masyarakat kecil itu sebagai mungkin penyampaian pesan mereka lah. Jadi dengan cara ada namanya istilah turun ke bawah. Itu ya mereka mengamati secara langsung keadaan sosial masyarakat kala itu dengan ya langsung menengok masyarakat kecil itu, dan mereka menyuarakannya gitu. Jadi mereka riset dulu gitu, turun ke bawah, melihat dinamika yang terjadi pada masyarakat kelas bawah, lalu ya mereka mengaplikasikannya dengan cara dengan kerja-kerja kesenian mereka gitu. Jadi pokoknya mereka menjadikan kesenian mereka sebagai panglima politik. Bagaimana sastra ini mungkin sastra ini bekerja untuk menyadarkan menyadarkan situasi sosial masyarakat kala itu, bahwasanya masih ada orang-orang kecil yang harus diperhatikan gitu. Itu cara kerja Lekra. Kalau Manikebu memiliki pandangan yang berbeda nih dari Lekra gitu. Manikebu merupakan singkatan dari Manifest Kebudayaan gitu. Sama, mereka juga kelompok sastrawan, namun mereka memiliki prinsip yang beda dengan Lekra gitu. Kalau Lekra tadi adalah realisme sosialis, nah kalau Manikebu ini prinsipnya adalah humanisme universal. Jadi ya, mereka dalam kerja-kerja keseniannya mengedepankan kebebasan dalam ya praktik-praktik keseniannya gitu. Mereka tidak mencampur adukan seni dengan politik-politik praktis seperti Lekra gitu. Ya udah, seni adalah hal yang bebas dan eksploratif lah. Dan keduanya memiliki masanya masing-masing gitu. Pada masa Orde Lama, Manikebu cukup memiliki tantangan sendirilah dalam kerja-kerja keseniannya gitu. Ya mereka selalu dapat mungkin hal-hal yang menahan kerja-kerja kesenian mereka lah sama Orde Lama gitu, karena Orde Lama menganggap mereka itu ragu-ragu dalam menjalani revolusi gitu. Jadi pada akhirnya
ya mereka kerja kesana mereka lumayan terhambat lah pada zaman Orde Lama gitu. Kebalikannya dengan Lekra gitu, yang justru ya mereka cukup memiliki pamor ketika zaman Orde Lama, karena ya mungkin sejalan dengan pemerintah kala itu revolusi kan, dan Lekra memainkan perannya sebagai sebagai suatu golongan sastrawan yang memang menjadikan seni sebagai alat politik mereka untuk menyuarakan lah. Namun pada masa Orde Baru, transisi dari masa Orde Lama ke masa Orde Baru, itu kebalikannya tuh. Jadi waktu itu pas zaman Orde Baru, justru Lekra yang dibubarkan sama pemerintah Orde Baru karena dianggap memiliki afiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Ya sebab mungkin pada pendiriannya Lekra memang salah satu pendirinya adalah DNA Aidit waktu itu, dan pada saat Orde Baru ya mereka dianggap memiliki afiliasi lah dengan Partai Komunis Indonesia. Beberapa dari tokoh-tokoh sastrawannya juga dijadikan tahanan politik pada masa Orde Baru. Berbanding terbalik dengan Manikebu gitu. Justru Manikebu memiliki pamor sendiri ketika zaman Orde Baru, karena ya keran liberalisme dibuka pada saat itu sangat sejalan dengan prinsipnya, yaitu humanisme universal, kebebasan gitu. Jadi itu sih paling menurut gue yang menurut gue tuh membekas lah di benak gue soal sastra gitu, peristiwa itu di 60-an. Oke, terima kasih buat Bang Arya atas penjelasannya. Kita udah mendengar tadi di awal sastra itu menurut pandangannya apa, tokoh sastra siapa yang dia jadikan panutan. Kita juga sudah mendengar terus momen-momen apa sih sastra itu dijadikan alat politik. Dia mengangkat kasus-kasus di era 60-an, yaitu apa tadi Bang Arya? Gejolak Lekra dan Manikebu. Gejolak Lekra dan Manikebu pada era 60-an ya. Ya. Dan mungkin itu saja podcast pada hari ini. Saya Reza Aulia Pratama bersama partner atau narasumber saya Malaika Putra Arianto. Dan mohon maaf sekali bila ada gangguan sekitar, mungkin ada motor lewat, suara motor, suara dari luar yang mengganggu akan berjalannya video. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.